Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu In Kurnianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Surakarta. Pada tugas demonstrasi kontekstual guru 3.1 ini, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang ada di sekitar saya tentang pengambilan keputusan berdasarkan 5 etika. Saya akan mengambil narasumber dari Ibu Pening Sukmawati dari SMK Negeri 8 Surabaya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Eni. Terima kasih kerana apa yang bisa saya bantu ini? Ini Bu, di tugas saya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Saya ingin mendapatkan pengetahuan bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 8 ini mengambil keputusan-keputusan dalam menghadapi anak buah atau instansi yang Ibu pimpin. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya ketika kita mengambil keputusan, dasar yang saya gunakan adalah menggunakan analisis dampak sekolah. Jadi kita berpedoman kepada data atau data, observasi, pengamatan. Kemudian setelah itu kita mengambilkan sesuai dengan aturan kita. Jadi misalnya seperti ini, kita akan mengambil keputusan tentang peningkatan karakter siswa, itu atau karakter guru ya, tentang sekolah adiwiyata, misalnya seperti ini Bu Eni. Jadi ketika itu saya dulu bahwa sekolah adiwiyata itu pada dasarnya kita akan membuat sebuah program ya. Program saya adalah hero klasik kayak gitu. Nah, ketika saya akan mengambil keputusan itu, maka saya berbasiskan data dulu. Apakah anak buah saya ketika nanti mereka saya kenakan untuk tidak membawa setiap pagi harus membawa tempat makan dan minum, itu ternyata mereka apa bisa apa tidak. Jadi kita jangan langsung mengambil keputusan ini nanti sesuai Bapak Ibu guru harus membawa tempat makan dan minum sendiri kayak gitu. Jangan. Tapi kita harus berdasarkan observasi lagi. Oh ternyata Bapak Ibu guru yang setiap hari itu mereka sibuk ya, jadi mereka tetap harus membawa tempat makan dan minum itu dari rumah. Juga siswanya, ternyata siswa itu kalau di sekolah saya itu siswanya makanya mereka butuh makan yang banyak. Sehingga mereka kalau kita diberi jam-jam itu biasanya anak-anak itu jajan di kantin di jam pelajaran. Akhirnya saya observasi ya berdasarkan data, saya ambil keputusan bahwa semua warga sekolah yang ada di SMK Negeri 8 Surakarta untuk membawa tempat makan dan minum ketika di sekolah agar pembelajaran dan proses pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Jadi ketika proses pembelajaran tidak ada guru yang ke kantin lagi, tidak ada siswa yang ke kantin lagi. Nah itu berdasarkan observasi dan data tadi Bu Eni. Seperti ini. Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan-keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, misalnya keputusannya tentang ini ya, tentang nasib seorang pegawai ya Bu Eni. Misalnya contohnya ya, jadi ketika itu ada seorang pegawai atau guru saya itu yang setiap hari terlambat seperti ini. Nah, itu saya harus mengumpulkan ini dulu, data dulu atau pengamatan dulu. Benar enggak dia itu terlambat? Ya tahu dikumpulkan dulu. Nah, baru setelah itu saya mengambil keputusannya gini. Kita kampus ternyata betul. Ya ternyata betul dari data absennya saya lihat, oh ternyata guru ini benar-benar dia itu tidak harus kita benar gitu. Nah akhirnya setelah itu saya langsung memanggil beliaunya. Nah ini Pak sesuai dengan aturan. Jadi kita terapkan dari data yang mereka sudah dapatkan tadi saya terapkan kepada aturan. Aturannya apa? Oh ternyata kalau guru itu terlambat, berarti kan kita punya aturannya ini. Kayak gitu Bu Eni. Jadi kita tidak merugikan mereka atau karena apa? Saya mengambil keputusan walaupun itu memang dirasakan orang itu kejem banget ini kepala sekolah, tapi kan aturannya seperti itu. Tapi berbasisnya adalah data dari absensi mereka. Kayak gitu Bu Eni ya. Ibu, yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya kita tergantung kasus ya Bu Eni ya. Jadi yang efektif apa? Tergantung kasus, tapi
Yang paling efektif buat saya itulah tadi kita menganalisis dampaknya di sekolah berdasarkan dengan fakta, data yang sudah kita ketemu di lapangan. Itulah yang menjadikan efektif kalau buat saya. Jadi yang saya katakan tadi, inilah data. Data itu diambil dari mana? Dari observasi kita. Selama kita menjadi kepala sekolah itu jangan hanya duduk di bangku terus kemudian menerima laporan dari guru lain, itu bukan. Kalau saya ketika saya menemukan hal yang aneh dari seorang guru, misalnya saya lihat absennya, kok nggak pernah absen, dan saya ketika di kelas saya kok dia nggak pernah mengajar, nah saya mengumpulkan data-data itu kayak gitu loh. Jadi efektif ini bukan karena kita kalau sudah mempunyai data, kemudian dari data itu ada keterangannya dan kita panggil beliaunya, ini loh Pak, di jam sekian kelas panjenengan tidak ada, kita tidak ada pembelajaran. Di jam pagi, jenengan ketika pendidikan karakter, jenengan selaku wali kelas tidak pernah di tempat. Tapi itu yang saya potret itu efektif Bu. Jadi seorang kepala sekolah memang harus terjun di lapangan. Jadi jangan sampai jenengan percaya dengan omongannya siapa, itu lo nggak pernah datang Bu. Nah saya melihatnya langsung. Nah gitu loh. Jadi setelah itu ketika itu oh dia di acara apa, dia tidak pernah ada. Nah kemudian ketika ini yang menjadi efektif lagi sekarang itu ada kinerja ini. Ini yang paling efektif lagi. Ini yang paling bagus lagi. Jadi kita berhadapan langsung ketika kita menilai berkasnya itu ada di mana. Berarti kan ada loyalitasnya bagaimana kayak gitu. Jadi nanti kita bisa mengambil keputusan di penilaian ini. Itu paling efektif juga gitu. Tapi kalau saya ketemu langsung dan berbasis data yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi kita jangan sekali yang paling efektif adalah kita terjun langsung dan mengobservasi, ketemu dia data. Itu Bu ini ya. Iya, ini mungkin yang paling efektif ya kalau menurut saya. Iya. Sangat membantu ini kinerja itu ya. Iya, jadi kinerja itu kalau bagi saya sangat membantu sekali dalam penilaian atau pengambilan keputusan ketika kita pada sekolah ini. Juga ketika kita mengambil keputusan di sekolah, misalnya keputusan tentang kebijakan kita, itu kita menggunakan namanya kalau ada saya namanya analisis dampak sekolah Bu Eni. Jadi itu meliputi pemetaan dulu, gitu, baru pemetaan ketemu perencanaan. Nah dari perencanaan ini kita menentukan keputusan itu, gitu loh. Jadi dari perencanaan pelaksanaan dan kita evaluasi, oh ternyata kok nggak efektif ya ini ya. Nah baru kita menentukan kebijakan lagi. Jadi jangan kebijakan itu seolah-olah datang dari kepala sekolah hanya kayak kita diktator. Sesok semuanya harus seperti ini kegiatan kita. Itu dasarnya apa Bu? Nah, dasarnya berdasarkan analisis dampak tadi. Gitu. Jadi inilah yang penting dari suatu sekolah itu adalah analisis dampak sekolah untuk menentukan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Itu ya Bu. Lagi selama itu mengambil keputusan, apakah ada tantangan atau hambatan setelah itu mengambil keputusan seperti itu? Wah banyak Bu, tantangan dan hambatan yang selalu banyak ya, terutama kita. Karena ini menyangkut kinerja seorang guru ya, artinya guru itu seperti ini. Jadi mereka itu dikatakan elek, itu kan nggak mau seorang guru ya. Misalnya di hadapan kepala sekolah dikatakan dia itu selalu yang terjadi adalah guru itu pengennya bagus, tapi di luar sesuai pengamatan saya, berarti guru sebenarnya iuran akan ya nggak mengajar juga. Nah tapi itu tantangan saya. Jadi kalau saya nanti di tantangan ya, oh berarti kepalanya itu kejam ya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau saya benar-benar menegakkan aturan yang ada. Karena sekarang BKD kalau seorang kepala sekolah itu misalnya menyembunyikan kasus seorang gurunya, ya karena adalah kepala sekolahnya. Nah jadi saya harus tidak apa-apa Bu dikatakan saya, tantangan saya harus dikatakan saya, oh ini kepala sekolah yang maksudnya gini-gini ya terserah tidak apa-apa. Yang penting saya juga sudah melakukan sesuai dengan prosedurnya kayak gitu Bu ini ya. Ibu dalam mengambil keputusan itu apakah itu harus misalnya ada kasus saat itu diselesaikan atau nanti dulu akan saya amati dulu seperti itu ya? Kalau saya amati dulu Bu ini. Jadi misalnya ada kasus anak-anak yang misalnya ini ya ditemukan anak itu merokok atau apa, kasusnya gimana? Nah itu kalau ketemu merokok itu kita sedikit dulu. Wah dia itu merokok, kenapa dia itu merokok kayak gitu kan? Nah itu jangan langsung diambil keputusan dulu, kita keluarkan sebenarnya dulu. Misalnya kan kalau teman-teman kemarin kan
mengambil keputusan udah itu kalau dia membawa rokok berarti kena poin ya, berarti anak itu dikeluarkan. Jangan dulu Bu ini, kalau kita lihat dulu anaknya kenapa dia membawa rokok, ada apa. Jadi karena makanya saya tidak menerapkan yang namanya poin parabel lagi, tapi karena itu tadi, jadi dan itu harus segera diselesaikan. Jadi kalau pertanyaannya dengan tadi apakah itu segera diselesaikan, ya harus, tapi jangan langsung mengklaim dia langsung keluar, itu jangan, tapi ini dulu dirunut dulu kenapa dia bisa membawa rokok kayak gini ya itu. Jadi ada perunutannya dulu Bu ini yang gitu ya. Terakhir ini Bu ya, Iya. dalam mengambil keputusan ini Bu, apakah ada seseorang yang bantu Ibu dalam mengambil keputusan, ataukah untuk ada kepentingan sendiri atau keputusan itu sendiri? Kalau keputusan saya ambil tidak ada dengan siapapun Bu ya. Saya berbasiskannya dengan data. Oh iya. Jadi saya benar-benar mengambil keputusan itu ada fakta dan ada data. Jadi tidak ada misalnya ya dengan mempengaruhi saya, enggak Bu itu dia buatan. Tapi saya ini loh Bu, jadi kita ngumpulin data ini kan lebih valid itu. Jadi kalau nanti ada apa-apa, misalnya ya saya punya kasus gini, kenapa anaknya tidak naik, padahal ini anaknya apa ya, DPR atau siapa, kenapa nggak bisa naik Bu? Nanti yang punya data Bu ini ya toh, datanya benar-benar anaknya lah selama 6 bulan dia nggak masuk, saya sudah mau VC dia sudah tidak ada, kan enak ketika kita membuat keputusan. Jadi tidak akan ada yang mempengaruhi saya. Insya Allah saya tidak terpengaruh dengan siapapun. Saya terpengaruhnya adalah data yang sudah saya pegang, data ya nanti ya. Data itu bukan omongan dari orang loh ya, tapi data saya sendiri kayak gitu. Dan mengobservasi sendiri kayak gitu, melihat dia sendiri. Kalau hanya omongan tuh kasihan nanti mereka. Karena kan saya harusnya masa aku nurut sama omongannya orang itu baik itu, tapi harus berdasarkan data itu. Terima kasih Bu Wening dari cara Bu Wening mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan saya banyak belajar bagaimana menjadi seorang itu harus kasih Bu ya, sesuai dengan prosedur Ibu ya, sesuai dengan data prosedur dan tidak terpengaruh oleh istilahnya atau misalkan lingkungan yang menjadikan konflik. Yang jelas keputusan adalah yang bijaksana ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Wening atas waktu yang diberikan. Semoga saya dapat belajar banyak dari Bu Wening. Sampai ketemu mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Demikian wawancara saya tentang pengambilan keputusan berdasarkan U5 bersama Ibu Wening Sukmawati dari SMK Negeri 8 Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 program guru penggerak tentang pengambilan keputusan dengan tugas wawancara dengan kepala sekolah atau pimpinan di lingkungan saya. Pada siang hari ini, saya akan mewawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surakarta, Ibu Dr. Anda Hendrina Widiastuti, MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang, perkenalkan saya Hendrina Widiastuti, Kepala SMK Negeri 3 Surakarta. Selamat siang Bu Eni. Sehubungan dengan tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak di modul 3.1, saya ingin banyak belajar dari Ibu tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Jadi pertanyaan saya pertama Ibu, di dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu tentu ada banyak kasus-kasus atau dilema etika ataupun rujukan moral. Sejauh ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Ibu? Ya. Untuk kasus sebenarnya di SMK 3 tidak banyak. Untuk mengidentifikasi kasus rujukan etika ya, kasus rujukan etika, yang pertama tentunya kita melihat dulu masalahnya ya, kemudian siapa yang dikenai masalah tersebut, karena kasus ini kan bisa terjadi pada siswa maupun bisa terjadi pada bapak ibu guru atau tenaga pendidik. Nah di situ kita lihat apakah kasus tersebut sifatnya rahasia atau bisa terbuka diinfokan ya, itu penting karena kalau sifatnya rahasia takutnya nanti terus rahasia kemudian kita menginformasikan ke banyak pihak akhirnya bisa menjadi fitnah. Karena belum untuk kasus dilema etika ini manakala
ada yang mendengar, tentunya orang lain yang tidak berkepentingan mendengar, ini membuat malu yang bersangkutan. Jadi kita melihat atau memandang kasus itu pertama dari siapa yang melakukannya, kemudian apakah kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau dalam rujukan moral. Nah, kita melihat itu dulu, baru kita menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tentunya untuk menentukan langkah ini kita juga harus pertama kita punya atasan, ya, atasan yang bisa membantu kita di dalam penyelesaiannya, kita minta petunjuknya, atau kita bisa juga berdiskusi dengan teman-teman dari tim manajemen terkait dengan kasus itu. Ya, Bu. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian dan mengandung nilai kebajikan. Oke, untuk keputusan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, tentunya ini sangat sulit ya, karena di satu sisi kita ingin menegakkan aturan kedisiplinan, di satu sisi kita bekerja itu kan masih ada rasa ya. Nah, di sini kita yang kadang sebagai kepala sekolah itu mengalami kesulitan. Contohnya, seseorang guru PNS misalnya sering datang terlambat, itu kan menyalahi aturan. Tetapi satu sisi kita juga harus melihat alasannya apa sih kok PNS ini selalu terlambat. Kita melihatnya ke sana. Oh, mungkin jarak rumahnya terlalu jauh, atau mungkin saat ini suaminya atau anaknya atau keluarganya sedang sakit, sehingga pada saat kita tetap menegur, tetapi kita harus melihat latar belakangnya. Begitu. Iya, mungkin ya. Langkah-langkah yang selama ini Bu lakukan? Ya, yang selama ini Bu lakukan tentunya untuk Bapak Ibu yang sering terlambat ini sudah menjadi catatan dari saya selaku kepala sekolah. Jadi pertama kita memantaunya kan dari presensi Sinaga ya. Nah, ini kita lihat data ya, by data ya, by data kita melihat, apalagi kan setiap 3 bulan itu kan ada pengajuan TPG. Itu kan mereka biasanya melampirkan presensi. Itu kita bisa melihat teman-teman kenapa sih ini sering terlambat. Kita lihat bulan pertama, bulan kedua, ketiga. Kemudian 3 bulan ini kita lihat, bulan berikutnya kita lihat. Kalau dia masih begitu, biasanya kita undang, kita ajak ngobrol, diskusi. Masalahnya ada masalah apa di rumah atau mungkin di tempat bekerja. Jadi kita lihat masalahnya dulu, baru nanti setelah tahu masalahnya tadi, kita mencoba diskusi untuk menyelesaikan bersama. Kemudian sebagai namanya orang sudah dewasa, mereka biasanya membuat suatu pernyataan akan untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Jadi kita pendekatannya secara personal, masalahnya bisa selesai tanpa harus ada kekerasan, baik kekerasan secara perasaan maupun kalau secara fisik nggak mungkin, tapi paling tidak secara perasaan biasanya kita menghindari itu. Baik Ibu, menurut Ibu selama ini Ibu mengambil keputusan, langkah yang paling efektif apa Ibu dalam mengambil keputusan? Langkah yang paling efektif pertama melihat dulu permasalahannya. Kemudian kalau permasalahan tersebut terlalu pelik, saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, biasanya konsultasi dulu dengan atasan langsung atau berdiskusi dengan teman sejawat. Apakah ada yang memiliki masalah yang sama? Kalau ada biasanya saling cerita. Dari situ Ibu mengambil kesimpulan dari petunjuk dari atasan dengan dari teman sejawat, kemudian disinkronkan permasalahan yang ada di sini tentunya tetap berdasarkan kondisi yang ada di sekolah. Begitu. Ya. Ibu sebagai pimpinan di satu sekolah dalam mengambil keputusan mesti ada banyak sekali tantangan atau hambatan Ibu. Bagaimana Ibu mengatasi hal yang seperti itu? Iya. Nah iya, ini agak sulit ya. Contohnya Ibu kan dulunya juga guru, tentunya kan sudah dekat dengan beberapa teman guru. Mungkin dia mantan siswa ya, kemudian dia setiap hari kok datangnya terlambat terus, iya kan? Di satu sisi Ibu harus menegakkan disiplin, di satu sisi dia tuh
mantan murid atau dulu waktu jadi murid sering membantu menyelesaikan pekerjaan ibu. Jadi ya tadi kita diskusi, kita cari apa alasannya kok dia terlambat, baru nanti bersama-sama mencarikan solusi. Biasanya begitu. Jadi istilahnya dia berubah itu berubah dengan kesadaran sendiri. Tapi kita tetap memberikan masukan, menjelaskan bahwa tugas tanggung jawab seorang guru atau PNS kalau sudah memilih itu adalah seperti ini. Iya, gitu. Baik Ibu, dalam mengambil keputusan seperti itu, ada kasus seperti itu, apakah Ibu itu punya jadwal khusus, misalnya saya akan meninjau keputusan ini, ataukah akan dibicarakan dulu atau langsung diselesaikan di tempat itu? Ada kasus seperti itu Ibu? Ya, tergantung masalahnya. Gitu. Kalau masalahnya memang harus segera diputuskan, harus segera mengambil keputusan, sikap kita akan mengambil keputusan atau sikap. Tetapi apabila masalah tersebut berat dan kita masih bisa mempertimbangkan, kita akan mencari referensi untuk menyelesaikan masalah itu agar semua. Baik Ibu, dalam mengambil keputusan, adakah seseorang atau yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, pastinya ada. Ibu punya atasan, Ibu punya teman-teman sejarah, dan Ibu punya tim Waka Kapro yang membantu dalam pelaksanaan tugas. Di sini Ibu akan melihat apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh tim manajemen saja, atau harus langsung saya atau harus saya berkonsultasi dengan kepala dinas dulu. Jadi ada kita melihat masalah itu atau keputusan yang harus kita ambil itu urgennya seperti apa, ya. Kalau harus langsung diselesaikan ya kita akan langsung selesaikan. Kalau masih bisa ditunda karena masalah itu mungkin agak pelik, kita bisa komunikasi dulu, konsultasi dulu dengan atasan. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Yang terakhir Ibu, dari yang disampaikan mungkin bisa pembelajaran buat kami, apa yang bisa saya ambil dari Ibu mengambil keputusan itu biar kami bisa belajar itu. Ya. Baik, untuk itu adalah jam terbang ya. Iya. Jadi semakin banyak kita menghadapi masalah, itu jangan dipakai sebagai menjadi keluhan, tetapi justru semakin kita diberi masalah itu kita semakin banyak belajar. Istilahnya semakin kita banyak diberikan masalah, berarti kita harus bisa menyelesaikan masalah itu, berarti harus semakin sabar, semakin bijaksana. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SMK Negeri 3 Surakarta tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan rujukan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam guru.